Tekniknya, oh di plafon saya akan menggunakan motif ini, di lantai saya akan menggunakan ini akan menggunakan, oh warna saya menggunakan ini juga harus ada kriterianya dulu. Paham? Harus ada objeknya, ada kriterianya, baru hasilnya. Paham nggak? Ada? Harus begitu semua sequential seperti itu. Udah? Jadi jangan langsung mendadak yang kejadian ini. Tadi udah ada 3 nih, ketemu saya. Sudah tentuin bahwa berumur ini kamu sudah tentuin objek dulu, tapi sebelum kamu tentukan ini mana? Entar kalau di namanya di rencana dulu, di rencana pertama atau desain memang sudah dikasih. Jadi kalian itu mendeskripsikan apa yang kamu harus lakukan untuk mendesain itu. Kalau yang sekarang saya ajarin kalian visual presentasi ini adalah how to things-nya, cara berpikirnya, project apapun itu kamu harus cari dulu, baru bisa putusin terakhir. Entar kalau di residensial ini ikat loss semua, dibuang, karena nggak diminta supaya mengirim waktu. Udah, makanya kenapa saya ngajarin kalian cara berpikirnya di sini di semester 1 ini supaya di residensial entar kalian sudah tidak pusing lagi soal beginian. Dosennya tinggal menikmati hasilnya dari saya. Kalau berpikir yang sudah seperti itu, kamu entar buat di A3 yang sudah harus ada ginian semua. Kita tadi kasih di semester depan. Yang namanya itu apa? Batasan. Batasan perencanaan kalian ya. Itu tadi buat di K3, bukan buat main di sini. Tapi cara berpikirnya, saya perlu kalian tahu adalah, oh ini akan mengakibatkan ini perlu kita seperti akan mengakibatkan seperti apa? Akan menjadi seperti apa? Supaya itu loh. Kalau kalian tidak memahami namanya cara berpikir seperti ini, berantakan semua tugas yang dikasih kalian itu adalah kalian cuma akan mengikuti namanya yang diminta kepada dosennya, tapi tidak tahu alasannya kenapa harus mengerjakan itu. Tapi kalau kalian tahu dengan cara berpikir seperti ini, artinya apa? Begitu saya tidak kalian coba kamu cari lokal konten, you sudah tahu lokal konten itu harus dicari seperti apa, sesuai dengan proyek kamu. Proyek kamu itu akan berkaitan dengan siapa? Dengan si manusianya. Contohnya katanya si Adam, saya nggak tahu di WhatsApp siapa, dia suka mana ungu ini di cross dengan namanya Mani dapat Papua. Nah ini kan ada satu syarat atau kriteria yang harus di cross dengan Papua sebagai lokal kontennya. Gimana caranya dia meng-cross ini? Inilah yang kamu harus pikirkan. Apakah meng-crossingnya itu tadi elemen lantai? Itu kamu harus pikirkan dulu, kamu di dalam pikiran kamu itu kamu harus data dulu. Oh entar meng-crossing ungunya dengan Papua itu saya mau melakukan apa? Itu ada di mapping semua. Mapping itu saya pernah bilang, ada mapping namanya deskripsi. Deskripsi ini artinya apa? Dia memerlukan mencari apa aja untuk project saya. Beda sama namanya mapping sekali, mapping yang kali ini adalah mapping squad atau konsep. Ini yang saya ajarkan itu adalah mapping konsep. Cara berpikir membuat sebuah konsep. Kenapa si konsep ini misalnya kalau begitu? Misalnya contohnya, saya entah mungkin pada saat waktu saya nanya, kenapa kamu bikin lantainya motifnya Papua? Oh kamu akan membuka ini, oh ya pemikiran saya itu karena si ini dia tidak suka keramaian segala macam, jadi hasilnya adalah saya terapkan di lantai. Itu konsep kamu. Entar kalian merencana berikutnya dosen yang akan mengatakan bahwa konsep itu adalah tema citra dan gaya. Saya udah bilang berkali-kali sama kalian, tema citra gaya itu adalah filosofi doang, bukan konsep. Jangan terkontaminasi pemikiran kalian bahwa konsep itu apa? Entar kalian percaya tidak percaya, saya begitu ketemu saya di office, kalau saya masih mengajar di sini. Begitu saya bicara sama kamu konsep, kamu bilang, oh ya temanya saya A, citra saya B, gaya saya apa? Itu bukan konsep, itu outputnya. Reminder itu. Konsep adalah narasi. Narasi sebab dan akibat, itu konsep. Paham gak? Yang saya bicarakan sama kalian ini sisi konsep. Pada saat saya mengatakan, kenapa kamu menentukan si Margot dan si B? Kau bilang, oh ya karena memang dimintanya adalah buat apartemen studio 1
dia harus ada fasilitas ini harus terdekat ini semua, ini konsep kamu. Baru kamu menentukan, oh ini loh yang cocok dengan ini, itu konsep. Konsep itu adalah sesuatu yang mengakibatkan keputusan saya melakukan apa, itu konsep. Pada saat tema Citra Gaya itu outputnya, hasil terakhirnya. Tapi sebelum menentukan bahwa di sini ada tema Citra dan Gaya, ini saya harus benar dulu semuanya. Kamu misalnya mendadak bilang, saya di sini, kamu bilang, oh lokal, dia harus ada lokal kontennya Papua, bla 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 segala. Mendadak kamu di sini kan, udah tahu Papua itu tradisional, hampir totalnya tradisional. Tapi kamu minta di sini ada sinkronisi sama sekali mengenai modern. Tahu-tahu kamu bilang gayanya adalah modern atau kontemporer. Cocok? Kalau kamu melakukan hal itu tadi secara tidak langsung, konsep kamu adalah salah. Yang selalu dilakukan sama dosen-dosen kalian di atas, meminta kalian menentukan tema Citra dan Gaya dulu. Salah nggak? Sekali lagi saya bilang nggak bisa, nggak salah. Kayak gini kasusnya, saya udah kasih kamu ujungnya, paham? Ujungnya kamu sudah lakukan, tinggal flashback ke belakang. Gimana bisa sampai terjadi tema Citra Gaya yang kamu tentukan itu sesuai dengan di belakangnya? Reminder, ingat ya, cara berpikir membuat ini adalah bisa saja saya ambil ujungnya, yang paling ujungnya yang saya sudah menentukan, saya baru kalian cerita ke belakang supaya ujungnya itu cocok dengan konsep saya. Itu bisa terjadi dari diri saya, paham? Tapi yang saya lakukan sekarang itu adalah saya meminta kalian berpikir dengan baik dulu. Memang saya sudah dengar bahwa ini hasilnya seperti apa, tapi flashback dulu semuanya. Kalau kalian tidak belajar sekarang beginian, begitu kamu ketemu saya di office, dulu, sama kita nih. Hari ini dia nggak dapat lebih dari itu, nggak dapat kayak gini, makanya. Ya, paham sudah? Lalu tadi, saya minta besok mind mappingnya sudah jadi. Di kertas A3 dulu, kalian bikin dulu ini berpikirnya. Di kertas A3, besok dikumpulkan sebelum dikraf. Besok dikraf kan? Kalau memang kalian tidak datang, dapetin. Memang tidak bisa datang, kumpulin juga. Ya, kalau kalian mau gimana? Kumpulin juga semua. Bisa, oke, putusin. Saya kayaknya harus benar dulu. Kalau kalian nggak main mappingnya nggak benar, nggak akan selesai. Karena kalau misalnya kalian bertanya kepada saya, isi bot saya itu apa? Ini semua yang kamu harus lakukan. Pada saat kamu mengatakan bahwa si ini ibadah, berarti kamu harus cari ergonominya. Saya harus melakukan mencari ergonominya di situ. Jadi isi bot kalian itu sebenarnya isinya mind mapping kalian. Makanya tadi si Adam nanya saya kira udah di mind mapping. Mind mapping itu cuma data, cara berpikirnya, itemnya yang saya harus lakukan, bukan artinya ini bot kamu. Ingat ya, ini adalah cara berpikir saya membuat bot saya dan isinya ada apa. Kalau pada saat kamu menentukan bahwa kegiatannya si manusia itu ada namanya sholat, ada ekonomi, artinya apa? Di dalam bot saya ini harus menjelaskan soal ini. Jadi kalau kamu nanya saya, Kak, isi bot saya apa aja harus sesuai dengan ini. Makanya kenapa saya bilang mind mapping kalian kalau tidak benar, kalian botnya pasti cuma apa? Nggak akan tahu kenapa bot itu isinya apa. Kenapa saya bikin? Kenapa saya buat itu seperti ini? Nggak akan tahu. Artinya apa? Kalian cuma menyontek yang saya kasih ke kalian. Karena saya kasih satu botnya kan, bot satu, bot duanya, itu yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya kalian paham banget dengan namanya konsep begini ya, secara tidak langsung bot itu harusnya tidak akan sama semuanya, tidak akan sama. Karena cara berpikirnya beda-beda, harusnya.
si siapa tuh Skyview itunya kamu ada tuh itu. Ingat, segala sesuatunya itu bayangkan adalah saya tidak tahu prosesnya apa, cuma dikasih tahu, tolong kamu cari mic buat saya. Ini bayangkan, paling mudahnya, lu cari mic buat di acara ulang tahun gue, atau lu cari hadiah buat saya di acara ulang tahun saya. Apa yang kamu lakukan? Mikir loh, dia sukanya apa segala macam. Saya cuma mau kasih tahu, lu bilang, oh gua tentuin lu. Podcast misalnya ternyata si Adam demen Blackpink, oh poster Blackpink. Oh ternyata dia punya idolanya si Lisa, oh berarti khususnya harus khusus si Lisa. Itu kan kamu sudah memikirkan bahwa ada hasil outputnya kan? Paham nggak sekarang analoginya? Paham kan? Cara berpikir awalnya itu adalah gini loh, sebelum kamu memutuskan segala sesuatu, kamu harus cari tahu dulu apa yang menentukannya. Poster misalnya, oh gua mau kasih dia poster apa? Ada dong, poster film apa? Fiksi. Aktornya tertentu misalnya, kan itu kan udah ada namanya, kamu sudah menentukan bahwa istilahnya gitu, kriteria ya paling gampang kriteria. Kalau saya ngomongin batasan kadang nggak setengah mati. Kriterianya kamu itu apa sebagai hadiahnya? Harganya 10.000 misalnya. Berarti saya perindahin tentang posternya. Udah gitu. Segala sesuatu kriteria itu akan mengakibatkan hasil outputnya. Paham? Cara berpikir seperti itu. Ada objeknya, kriteria untuk objek ini seperti apa? Paham? Ada lagi? Udah kan sekarang ya? Ini udah berapa minggu kita menjelaskan ini doang. Oke? Kalau sudah, saya tadi udah lihat yang kalian mengerjakan namanya 2 titik hilang itu lumayan. Ini kita tutup semua, tutup semua disimpan. Saya mau ngomong soal tugasnya ini.